warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arianako dan sahabat saya Gusdir ya. Ini seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang menjadi isu hangat lah hari ini ya Bang ya. Mungkin kita langsung saja, ini ada apa untuk berita pertama ini Bang? Ya, berita pertama tadi siang ya, sebenarnya dari kemarin nih sudah viral di media sosial. Ini agak mencengangkan juga, dan iya agak aneh ya. Jadi kalau untuk di sini aneh tuh, tapi ada di beberapa tempat itu memang sudah biasa. Tapi yang melatari ini sebenarnya yang aneh gitu ya. Ada satu keluarga memakamkan kerabatnya di dalam rumah. Di dalam rumah ya. Di dalam rumah. Jadi kelihatan di video itu bahwa jenazah itu dimasukkan ke dalam peti, kemudian petinya itu dimasukkan ke dalam tengah rumah, lantainya ruang sudah tamu lah, ruang tamu tuh ya, sepertinya ya. Nggak tahu kita apa ruang tamu atau ruang keluarga ya. Tapi bisa dibayangkan nggak ada jenazah di tengah rumah ya. Nah, itu yang membuat ini viral adalah teksnya bahwa dituliskan itu viral jenazah ibu ini, berarti perempuan ya. Jenazah ibu ini dilarang dimakamkan di samping makam suaminya oleh oknum yang katanya salah satu pemilik kampung. Pemilik tanah nih, kampung atau pemilik tanah ini ya. Nanti kita tanyakan kepada reporter kita apakah pemilik kampung. Kalau pemilik kampung berarti kampung itu dia yang punya ya kan? Mungkin dia titisan dari pendiri kan biasa gitu Bang. Kalau iya kan? Iya. Jadi disebut pemilik kampung. Nah, jadi alhasil keluarga ibu ini sepakat untuk dimakamkan di rumahnya saja. Tulang belulang suaminya yang sudah dimakamkan duluan pun digali dan dimakamkan kembali bersama dengan jenazah si ibunya. Ini lokasinya di desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Nah, ini ada videonya, kita lihat dulu. Tuhanku, haleluya, haleluya. Rasumupahom mahita di tangiang alia manami. Keluarga luar sianaka naduduk nangyari ang duduk salinari. Izin Pak Kades, boleh nanya seputar kejadian yang sempat viral yang penguburan itu Pak Kades. Kalau cerita awalnya gimana itu Pak Kades? Iya Pak, kebetulan saya nggak di kampung. Ada pesta, jadi kutanya di kampung. Ada yang telepon aku, kutanya. Jadi katanya nggak ada yang ribut. Oke. Jadi katanya ada, tapi masih apa nih, masih informasi. Cerita dari kawan. Oke Pak Kades. Siapa yang larang? Ada yang larang katanya, cerita katanya siapa, orang Jambi. Jadi datang orang Jambi pas aku ditelepon. Jadi ditelepon aku pas datang katanya mungkin Pak Koramil. Jadi saya ditanya juga, nggak ada yang ribut. Kalau ada yang ribut pasti datang kantor kami, aku bilang. Jadi ditanya orang kantor yang tinggal kantor nggak ada. Jadi ada yang cerita
katanya orang itu sudah sepakat katanya di situ ditanam untuk merebut rumah, supaya rumah itu rumah persaktian. Istilahnya bahasa Batak persedaan. Iya, iya. Nah, gitu ceritanya tadi dari orang Jambi. Orang itu tulangnya itu yang di atas rumahnya itu. Aku pun heran, ada yang bilang-bilang katanya aku yang larang. Mana ada aku larang, sedangkan aku pun nggak ada cerita sama orang itu. Aku pun kupanggilnya keluarganya ke rumahku, jadi kutanya kata orang tulangnya itu. Jadi ceritalah berenya itu enggak tulang, enggak ada dibilang kau. Cuma kata orang itu udah sepakat sama adiknya sama kakak beradik supaya di situ dikubur itu permintaan yang meninggal. Supaya rumah ini rumah persaktian katanya. Jadi sebenarnya izin keterangan terkait yang kemarin abang posting lah, yang itu kejadiannya kemarin kan itu kan kejadiannya kan? Iya. Baru pemakaman hari kemarin ya tanggal 12 ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu alasan kenapa dalam apa itu bang? Kan abang sebutkan di situ ada pelarangan dari oknum yang sebagai salah satu pemilik, itu yang dimaksud tulangnya atau gimana bang? Masih kerabatnya, masih tulangnya, bukan kerabat, memang masih famili. Tapi ini perbandingan keterangan bang ya. Dan tadi saya dapatkan informasinya dari Pak Kades malah tidak ada sebenarnya. Bahkan Pak Kades tanya tulangnya ini mereka masih punya areal yang begitu luas di kiri kanan, karena ternyata anaknya yang meninggal ini masih bisa membangun rumah di samping rumah yang meninggal ini begitu kan. Jadi artinya kalau dimakamkan di rumah itu kan adalah sebuah kesepakatan dalam keluarga, bukan karena ada pelarangan atau gimana bang? Menurut abang yang pengunggah lah. Kalau semalam kan pas aku ke situ, kan lihat orang meninggal dalam rumah, lu kutanya, ini mau buat apa kalian? Tanya gitu kan? Tapi mau kuburannya itu bang, kenapa dikubur di rumah? Tapi katanya nih ya. Nggak boleh dikubur di samping suaminya, katanya kan gitu. Oh gitu ya, saya bilang. Ya memang desa banyak orang melayar itu pun bisik-bisiknya begitu semalam bos. Oke. Artinya abang berdasar. Silakan bang. Cuman kan sesudah begitu mungkin datanglah kesepakatan keluarga. Ya udahlah, daripada ribut bikin di rumah, nanti karena kebetulan anak-anaknya kan udah punya rumah semua. Nah itu dia. Jadi artinya abang sendiri bagian dari keluarga yang meninggal ya? Masih hubungan famili masih ada. Masih ada. Iya. Nah itu tadi ya bang. Jadi memang masih simpang siur sebenarnya. Pak Kades sendiri pun katanya gitu kan. Kawan tadi pun juga katanya kan gitu. Iya. Katanya pelayat, katanya sama aku katanya gitu kan. Cuma sepertinya ada ini ya arah-arah ke intrik keluarga gitu ya. Dugaan persoalan internal keluarga sepertinya. Tapi barangkali kita supaya lebih jelas kita hubungi reporter kita ada Maurice Pardosi. Kayaknya keluarganya juga nih. Ini keluarga nggak Maurice? Selamat sore bang. Ya, selamat sore. Sore beda. Ya. Ini gimana Rich, cerita sebenarnya ini seperti apa? Tadi Pak Kades kita sudah dengar bahwasannya Pak Kades sendiri juga nggak ada ribut-ribut katanya begitu. Itu gimana itu? Iya, dari pengakuan Pak Kades memang tidak ada ribut-ribut. Kebetulan juga Pak Kades lagi di luar desa gitu. Oh. Itu yang pertama. Fakta yang kedua bahwa nggak tahu dia ada ribut atau enggak ya, karena dia di luar. Iya. Dia langsung koordinasi dengan camat karena kita tanya juga tadi kenapa bisa sempat sampai viral, kita bilang. Dia jelaskan bahwa tidak ada alasan keluarga sebenarnya mengatakan bahwa dilarang. Karena memang mereka punya area yang begitu luas. Dan di samping rumah ibu ini atau yang meninggal ini, mereka juga sudah bangun rumah untuk anaknya. Jadi kiri kanan itu masih luas, muka belakang itu masih luas. Dan kemudian di desa kita itu ada pemakaman umum. Jadi tidak ada alasan sebenarnya mengatakan bahwa itu dilarang. Itu kata Pak Kades. Yang makanya dia sendiri pun masih kaget atau terkejut mendengar bahwa itu sempat viral, dan ia bakal selidiki siapa yang membuat ini viral, dan dia termasuk bagian dari keluarga lah, tulang. Jadi yang si pemilik kampung yang disebut adalah klan marga yang pertama kali ke kampung itu bang.
Jadi kan dalam satu kampung itu ada marga-marga yang pertama kali di sana atau pemilik. Seperti kami di Persuburan misalnya, itu dikenal dengan kampung Pardosi begitu. Jadi kemungkinan besar kalau di kampung kami, jadi orang yang dimakamkan di sana izin dulu sama pemilik kampung seperti itu biasanya. Walaupun sebenarnya itu tak perlu karena ada pemakaman umum begitu. Nah, itu yang dimaksud tadi. Yang meninggal ini harus mendapatkan izin misalnya dari tulangnya, yang kebetulan adalah pemilik kampung itu, yaitu marga Manurung. Dan Pak Kades sendiri langsung berkoordinasi katanya dengan pihak Manurung ini, karena dia juga marga Manurung, mengatakan bahwa tidak ada pelarangan. Bahkan saya minta datang ke rumah dan mereka sudah sepakat bahwa ia akan dimakamkan di rumah itu. Nah itulah. Lalu kita tanya juga pengunggah tadi, dia hanya mendapatkan informasi dari pelayat, tapi karena ini sontak viral, ya dia juga mengatakan tadi bahwa ya untuk informasi lebih valid, dia memberikan nomor tadi kepada kita, nomor anak korban, anak ibu ini, maksud saya, anak ibu ini. Lalu kita telepon tadi, tidak ada pelarangan, cuma sepintas saja. Kami lagi repot katanya, dan nggak bisa kita berbicara lebih lama kepada dia. Morris, berarti yang mengunggah ini sebenarnya tidak hadir dalam upacara pemakaman ini. Datang Bang sebagai pelayan dia. Lalu melihat itu, lalu diabadikan videonya. Tadi sempat juga kita minta video mentahnya, sampai sekarang nggak dikirim-kirimnya. Mungkin ada rada takut juga. Agak ngeper lah Bang. Viral kan? Viral. Gitu ya. Morris, apakah kira-kira ini ada semacam intrik-intrik persoalan internal keluarga atau bagaimana, Morris? Karena biasanya yang seperti ini ya, kalau setahu saya ini di beberapa daerah ya yang kental juga adat budayanya ini, biasanya seperti itu. Kalau ada persoalan antar keluarga gitu ya, di dalam satu keluarga, dan yang memutuskan itu adalah seperti ini ya, pemilik kampung lah katanya, orang yang paling dituakan di situ ya. Biasanya ada yang seperti ini gitu. Akhirnya karena tidak bisa dibawa kemana-mana, akhirnya dikuburkan di dalam rumahnya. Itu beberapa kali sempat juga. Terima kasih Bang. Sebenarnya kalau yang seperti ini ya pastinya ada kesepakatan dari keluarga yang pertama. Yang kedua, sebenarnya hal yang bisa kita duga adalah ya kemungkinan intrik dalam keluarga inti, artinya anak-anaknya yang mungkin saja punya persoalan yang kemudian memutuskan bahwa rumah ini tidaklah milik seorang tetapi milik bersama. Maka salah satu upaya yang paling nyata adalah membuat di situ makam supaya kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama, Bang. Karena memang tadi informasinya kita dapatkan bahwa itu bakal dijadikan menjadi rumah persaktian atau rumah perkumpulan bagi keluarga, Bang. Artinya rumah yang tanda kutip tidak boleh dijual lah ya. Iya Bang. Iya, jadi memang rumah itu itu perkumpulan semua keluarga lah kemudian hari, karena memang ternyata mereka punya lahan yang luas, jadi tidak ada alasan bangun rumah pun bisa, apalagi bangun makam kan, kira-kira begitu tadi omongan Pak Kades, Bang. Ya, oke Morris. Barangkali nanti bisa dipastikan lebih lanjut khususnya kepada anaknya mendiang itu ya, barangkali seperti apa sih ceritanya, agar berita yang sudah beredar ini tidak simpang siur dan juga tidak menjadi isu-isu liar lah di masyarakat. Apalagi menjadi fitnah bagi keluarganya kan, karena kasihan juga ya. Dan fitnah bagi Pak Kades dan yang lainnya gitu, karena Pak Kades sendiri tadi Pak Kades kebingungan kok saya dibawa-bawa katanya. Ya mungkin itu saja Morris yang bisa kami sampaikan, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arai, selamat sore Medan. Ya. Nah, itu tadi dari Morris ya, sampai Pak Kades pun takajui kan. Takajui apa? Aku dibawa-bawa. Malah dituduh kan. Aku yang dituduh enggak ngizinkan orang dikuburkan. Mana ada orang aku plesiran maksudnya di luar kampung dia. Iya, tanahnya banyak ada. Terus kemudian kalaupun biasanya kalau orang kita Batak kan di tanah
warisannya lah, di tanah adatnya lah, itu dia dikebumikan ya kan, biasanya dekat anggota keluarga, dekat suaminya, dekat istrinya. Kalaupun memang tidak itu kan ada pemakaman umumnya. Ada TPU ya kan, Bang. Ya mudah-mudahan lah ini nanti kita apa juga ini. Tadi Pak Kades bilang akan kita selidiki siapa yang diselidikinya, siapa yang memviralkan ini. Tadi udah ada Pak, koordinasikan aja. Ya itu berita yang pertama, kita akan lanjut ke yang kedua. Baik, kita ke berita kedua dari Medan. Ini polisi menangkap seorang laki-laki bernama Mawardi ya, 23 tahun bersama dengan barang bukti 1,3 ton daun ganja kering siap edar. Banyak kali ini, Pak. Dibawa ke Jakarta katanya ini. Ke Jakarta ya. Penangkapan tersebut dilakukan di kawasan Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan kemarin, Senin malam. Iya, jadi aksi ini sempat rekam kamera amatir ya, warga di situ barangkali ya. Polisi ketika penangkapan itu sempat melepaskan letusan ya. Nah, jadi menurunkan pelaku dari dalam mobil box dengan nomor polisi BL 8237HC. BL ya, dari Aceh ya. Dari Aceh. Tapi ini sebenarnya Mawardi ini kasihan juga karena ditinggal temannya. Jadi mereka sebenarnya berdua. Satu lagi namanya Bayu, dan Bayu ini nggak tahu kemana. Mungkin Bayu ini kibus polisi. Mungkin ya. Barangkali. Iya. Enggak, Bayu itu larinya pas di mana? Jadi dia sebelum ke Simpang Pos itu, si Bayu itu minta diturunkan aku turun di sini aja katanya, di Intumaret. Terus kau nanti jalan ke sana SPBU Jalan Ahana Sution dekat Asrama Haji katanya. Oh iyalah katanya gitu. Bayu turun, dia pun jalan. Mungkin kan kawan agak di mana ini lokasinya gitu. Berarti yang membawa mobil itu memang Mawardi. Yang dari sana si Bayu. Dia istilahnya kernet lah. Waktu diinterogasi Pak Kapolres, kamu sudah berapa kali nih? Baru sekali, Pak. Baru disambung kaset kan, yang ketahuan. Tapi dia beralasan bahwasanya uang itu akan dipakai untuk pengobatan orang tua. Dongeng-dongeng klasik lah. Ini ada videonya ini ya. Kita lihat. Oke, yuk. Apa? Dulu upload ya. Udah. Tunggu ya, jangan masukan ya. Sini aja. Oh, Bang ya. Kau lihat. Mobilnya sama dia. Ada lagi di mobil ya? Ya, ganja ya. Ini mau dibawa kemana? Mau bawa kemana? Itu yang nggak tahu ini mau dibawa kemana nih? Turun kering. Rencananya mau bawa kemana? Itu nunggu dari situ. Dia mau kemana? Dia mau. Kamu antar di mana? Ganja. Gila. Ini yang pertama ucapan selamat kepada rekan-rekan saya dari Sat Narkoba yang sudah berhasil melakukan pengungkapan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ini yang kita dapatkan ada 366 paket yang sudah seperti ini. Ya, lalu ada 36 goni. Satu goni tadi kita buka ada isinya 27. Ya, jadi kalau kita kalikan 27 kali 36 hasilnya ada 932 ditambah 366 tadi berarti total ada 1338 bungkusan seperti ini yang isinya kira-kira 1 kilogram ganja ya. Sedangkan untuk kronologis pengungkapan ini ya, jadi sejak sekitar 1 bulan ya, bulan November 1 bulan ini rekan-rekan
dari Sat Narkoba sudah melakukan upaya penyelidikan. Ya, ada informasi akan ada kiriman barang berupa ganja dari Aceh. Ya, dan pada hari ini didapat kepastian informasi yang A1. Ya, setelah itu dilakukan penghadangan, pembuntutan, ya, dan tadi ya sekitar pukul berapa tadi? Ya, 19 ya. 19 TKP Jalan Yamin Ginting berhasil dihentikan satu mobil box, ya, ada pengemudinya, ya, atas nama M, ya, ini inisial M dari Aceh. Selanjutnya ini berhasil kita amankan barang-barang yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya. Pak, rencananya mau dibawa kemana, Pak? Ada informasi untuk barang ini akan langsung dibawa ke Jakarta. Ya, tapi tadi kita tanyakan, mungkin dari tersangka ini mengatakan akan dibawa ke Medan. Ya, tapi dari awal informasi yang kita dapat ini akan ke Jakarta. Ditangkap di mana tadi, Pak? Di sekitar Simpang Pos. Ya. Pelaku memang sendiri nih, Pak, dari Aceh. Ini masih kita dalami lagi, tapi ya hasil pembuntutan ya oleh rekan-rekan kami, dan pada saat juga melakukan penangkapan ini satu orang ya atas nama M. Pemesan barang ini satu orang juga? Nah, masih kita dalami untuk pemesannya. Keterangan dari Pak Kapolres ya. Dan tadi Mawardi tampak ketakutan juga. Oh ya, hilang semua. Kemana? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu saya. Aku udah buyar. Udah pening palaku ya kan gitu. Tanya-tanya. Ketangkap ya kan. Hilang semangat Mawardi. Hilang lah, Bang. Kawan lari kan. Kawan lari. Oh, aduh, sialah pikirnya kan. Tapi yang agak apa tadi aku lihat kok ada kayak gitu ya. Apa itu respon senang, respon ya, gembira, terus pengungkapan. Kayak nonton bola ya, nonton Piala Dunia, iya, gembira. Harus apa ya? Berhasil katanya filmnya. Enggak. Maksudnya itu ya ekspresi kegembiraan ketika melihat membuka benda itu. Wow. Penuh. Ya kan? Gitu. Pertanyaannya kok bisa lolos itu dari Aceh? Dari Aceh. Dari Aceh ya memang. Atau dari suatu tempat bisa? Apa namanya itu ya? Kawasan saya lupa namanya tadi. Ada dia daerah mana? Aceh Utara gitu. Ya. Kayaknya biasanya Aceh Utara atau yang kayak gitu. Jadi mereka berangkat dari sana jam 4 pagi sampai sini malam. Oh, berarti melewati pos penjagaan. Bisa jadi jalan-jalan apa ini? Dia masuk jalan tikus ya. Iya, melewati kampung-kampung lah ya. Oh iya, bisa. Atau memang ada setoran kan untuk pengawalan. Maksudnya tadi kawal bandit juga, bukan petugas, iya, bukan. Memang walaupun ada petugas bandit juga. Kita dengan Alfiansa. Selamat sore, Bung Pian. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Nah, ini kabarnya Mawardi ini satu kampung dengan Bung Pian katanya. Ini gimana ini? Beda kabupaten, Bang. Beda kabupaten. Oh iya, dia di satu belok mana ini? Satu belok kiri, satu belok kanan kayaknya. Di Gayulus, Bang. Nah, Gayulus, apa nama kecamatannya itu yang semalam? Perangon. Dari Perangon dia. Iya, betul. Jadi ceritanya mereka ini berdua gitu ya, Pian ya? Ya, baik Bang Are, Bang Agus dan juga Tribuner. Ya, memang sempat kita tanyai ya Bang dengan Mawardi ini, gimana dia berangkat dari sana kok nekat sekali membawa 1,3 ton ganja ini. Menurut pengakuannya memang awalnya dia itu diajak sama temannya yang bernama Bayu ke Kota Kane. Nah, tiba di Kota Kane, dia dipaksa untuk ikut juga ke Medan untuk mengantarkan barang tersebut. Nah, di kawasan Simpang Pos, kawannya ini, si Bayu ini berhenti Bang di pinggir jalan mengaku ingin membeli sesuatu dan menyuruh si Mawardi ini untuk membawa membawa mobil box tersebut ke SPBU yang di dekat Asrama Haji. Dia pun menuruti Bang. Namun di saat perjalanan dia pun langsung diberhentikan sama polisi dan lalu ditangkap sama polisi Bang. Setelah digeledah ternyata memang
benar mobil tersebut membawa 1,3 ton ganja bang, ganja kering yang rencananya menurut keterangan polisi itu akan diedarkan di Jakarta bang, atau dibawa ke Jakarta bang. Begitu bang. Untuk Bayunya sendiri gimana? Ini Mawardi kan begitu dipegang apa nggak lakukan pengembangan atau memang Bayunya kibus apa? Ya, soalnya agak rancu di situ ya. Dia turun di satu tempat, kemudian Mawardi disuruh jalan. Ada nggak keterangan ngapain dia disuruh jalan dan si Bayu itu nanti misalnya kau jalan duluan, aku nyusulan, misalnya seperti itu ya. Apakah ada keterangan seperti itu, Pian? Ya, dari keterangan pelaku yang kita dapat, bang, sebelum si Bayu ini berhenti, si Bayu ini sempat memberikan uang, bang, 2 juta kepada si Mawardi ini, bang. Namun dia tidak menjelaskan apakah dia akan disusul sama Mawardi ini atau tidak. Karena posisi memang si pelaku ini tadi malam memang udah pucat, kayak udah ngeblank gitu, bang. Tanyain pun kayak udah kosong gitu, bang. Oh, mungkin Bayu ngasih uang 2 juta, ini 2 juta. Tapi dalam hati dia berkata, inilah pegangan kau nanti kalau gol gitu kira-kira ya. Ya, Bayunya ini sejauh ini gimana ini? Bayunya dalam pengejaran atau gimana, Pian? Ya, menurut Kasat Narkoba Polrestabes Medan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan, bang, dan masih melakukan pencarian yang bernama Bayu ini, bang. Saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO, bang. Begitu, bang. Aku masih agak masih kurang bisa menangkap ya soal Bayu ini. Kalau katanya tadi ganja itu akan dibawa ke Jakarta gitu kan. Nah, dari Aceh bersama Bayu. Kenapa Bayu harus turun di Medan gitu? Apakah memang ya untuk yang dibawa ke Jakarta itu memang si Mawardi tadi sendiri yang akan membawa, atau mungkin transit lagi orang lain mungkin gitu, ada orang lain yang akan membawa. Itu belum sampai ke situ ya keterangannya, Pian. Ya, menurut keterangan yang kita dapat itu, bang, si Mawardi ini disuruh mengantarkan mobil itu ke SPBU itu, bang. Namun di sana nanti ada yang menunggu, bang. Nah, tugas dia tuh hanya mengantarkan mengantarkan mobil box itu ke SPBU, bang. Nanti di sana akan ada yang menunggu dia. Kemungkinan yang nunggu inilah, bang, akan polisi. estafet gitu, bang. Yang nunggu dia polisi. Nah, itu kurang tahu kita, bang. Ya, akhirnya dia ditangkap gitu ya. Oh, mungkin Wardi, kok nilai 2 juta gitu ya kan. Pergi ke sana gitu. Itu udah ada yang nunggu itu. Mungkin gitu ini ya. Mekanismenya mungkin estafet ya dari SPBU. Mawardi selesai tugasnya dibawa oleh orang lain, mungkin seperti itu ya. Mawardi ini ada nggak menjelaskan, Pian, ini dia dari sana diupah berapa gitu? Ya, itu juga sempat kita tanyai ya, bang, dia tuh mendapatkan upah berapa. Namun menurut keterangannya itu cuma 2 juta yang diberikan itu, bang. Tidak ada dijanjikan tidak ada dijanjikan akan diberikan upah lagi, bang. Namun menurut keterangan polisi dia itu diupah per kilogramnya entah sekitar 100 ribuan begitulah, bang, per 1 kilogram 100 ribu kali 13 berarti ton ya. 1 ton berarti 13 juta. 13 juta ya. Tapi yang baru dikasih sama Bayu tadi 2 juta lah ya. Untuk pegangan di dalam lah kira-kira ya. Bayunya pun lari nih. Aku yakin Bayunya ini kibus ini. Makanya kalau Bayu ketangkap nanti matikan aja nih. Aku nanti mau jumpa Mawardi lah. Iya. Oke, Pian. Nanti mungkin barangkali bisa ditanya lebih lanjut. Misalnya Bayu ini apakah dia sendiri yang pemilik barang atau memang dia juga bekerja untuk bandar lain gitu kan kira-kira. Mungkin itu saja, Pian, yang perlu di follow up nanti. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore, Bang Are dan juga Bang. Ya, oke. Nah, itu tadi laporan dari Pian. Kan bisa aja Bayunya kan gitu kan? Iya. Wardi. Nah ini 2 juta. Pergilah kok ke SPBU sana. Udah ada yang nunggu. Banyak polisi yang nunggu kan? Gitu. Ini jahat juga Bayu nih kayaknya. Ngapain lah kalau memang dia dari ini ya, itu aku sampai sekarang masih ini kan.
rancunya di situ. Dia bawa dari Aceh, gitu kan. Kenapa nggak sama-sama sampai ke SPBU? Dan begitu sampai di Medan, si Mawardi yang suruh bawa motor kan, mobil kan. Dan dia berhenti di tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi penangkapan Mawardi kan. Berarti kan dia ngitung gini kan. Udah ditangkap belum? Udah pulang aku kan gitu. Itu. Iya kan. Perlu dicari tahu ya, juga. Makanya agak aneh nih dari sisi apa ya, skenario ini. Aku karena pernah ada dasar-dasar film juga ya kan, jadi membuat skenario itu udah sering lah ya kan. Nah jadi jadi kayak ada yang putus gitu ya, ada yang miss gitu. Kalau ya, dalam penulisan film namanya plot hole. Nah, ada hole yang plot yang berlubang ya gitu ya kan. Kenapa lah kira-kira si Bayu ini kalau memang dia sama-sama dari Aceh, lu kenapa nggak sampai sama-sama ke situ? Pas kejar-kejaran Bayu lompat ya kan, dijemput ya kan, terjadi lebih dramatis ya kan. Tembak-tembakan gitu berhenti di flyover misalnya kan, atau Bayu lompat dari atas ke bawah ya kan. Itu lebih dramatis ya kan. Kalau ini kan agak rancu ya. Rancu. Apa dia berhenti di situ? Kenapa enggak sampai di sana? Mudah-mudahan lah nanti bisa diungkap ya. Nanti kemana sih Bayu ini? Siapa tahu plot hole-nya bisa ditutupi ya kan, bisa diperbaiki lah. Karena kan banyak sekarang orang-orang yang nyamar kan, kayak tadi ini kan lagi heboh. Ada apa kameramen itu tapi sudah dicopot. Karena ribut barusan dan katanya lagi diperiksa propam. Enggak jadi. Padahal yang nyuruh nyamar kan mana bisa dia nyamar sendiri, kan lucu. Betul. Pasti atas perintah pimpinan. Aku nyamar lah jadi wartawan TVRI. Kan bisa. Nah itu berita yang kedua, kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ya, ini terkait dengan keamanan ya, di Kota Medan yang Kamtipmas ya. Keamanan dan semakin tidak aman. Betul. Nah, jadi ada 3 sepeda motor raib dalam satu malam. Dan di satu tempat. Kemudian tadi ada berita juga apa yang kehilangan ketika silap sedikit handphone penjaga malam. Kan cuaca bagusnya. Dingin kan? Silap. Aku sebenarnya sudah nampak katanya. Tapi malas gerak. Enggak, karena tertidur dia. Itu makanya malas gerak dia, mager kan. Lebih bagus lah gulung di balik selimut ya kan. Air silap. Ini 3 sepeda motor raib dalam satu malam dari sebuah kos-kosan di Jalan Selamat, Kelurahan Sitirejo 3, Kecamatan Medan Ampas, Medan Kota, Selasa. Nah, ini jadi terpantau CCTV pergerakan dari pelaku yang sempat mondar-mandir di depan kos-kosan itu menggunakan 1 sepeda motor. Nah, ini gerak cepat sih sebenarnya. Satu pria masuk menggunakan dia mengenakan jaket hitam dan topi serta masker masuk ke dalam area kos dan beraksi membawa kabur 2 unit motor sekaligus. Ini ceritanya mereka 2 kali beraksi. Jadi yang pertama berhasil 2 itu jam 3 masuk. Jam 3 kan, kita main petik 2 berhasil. Jadi balik lagi jam 4 ditengok masih tenang gitu. Petik sekali lagi RX yang terakhir. Jadi 2 pertama Honda Beat sama Supra, yang ketiga RX. Makanya ini kan terlena kan, kayaknya nyenyak betul berarti kan. Udara dingin memang. Iya. Aku aja kadang berapa hari ini di rumah gitu Bang, sampai azan subuh tuh kadang aku agak terlewat gitu ya. Jangan kan itu tiba-tiba setengah 6 kita di atas aja AC udah mati masih dingin. Iya kan? Betul. Pernah dihidupkan AC ya kan? Dingin kali ya. Lututku kayak nyucuk-nyucuk. Ini aku berpikir ini rematik apa? Apalagi cuaca sekarang ini kan hujan ya. Iya. Makanya ini orang pun nyenyak gitu kan. Ini ada CCTV-nya, kita lihat. Dia di sini, orang di sini Bang. Dia nggak pakai masker, nggak pakai topi, pakai apa? Dia pulang ke sini, otomatis dia nampak itu.
Pakai Nmax yang gitu murah. Nah, tak ada sama Vario lah. Nah, dari ujung-ujung belakang itu runcing. Lama itu coba ini, semua dicoba sama dia. Bang. Mau besar kan dulu. Topi Alphard. Di sini balik dia lagi. Balik lagi ngambil key. Jadi kereta yang itu dikasih ke sana. Ada yang nampung di sini. Dia cuma ngasih aja udah. Cepat lagi deh. Siap udah ngambil dua-dua itu 1 jam dia ambil Supra. Nah, yang ngambil tadi, ngambil beatnya, dari sini di sini, terus dibawa lari sama dia. Nah itu, nah, susut itu beatnya itu, dibawa ke arah sana. Nah, dia enak kali ngambil kingnya mah, patahkan stangnya macam enteng kali. Dia ada kayak bawa kunci kayak gitu, kunci ten terus lagi. Nah. Kalau lihat situ ada situ bang ya, tapi nggak ada bilang aja bang. Macam udah tahu gitu kereta dinas. Nah itu tadi memang agak kurang bersih CCTV-nya karena mungkin satu lagi berkabut ya karena cuaca dingin mungkin ya. CCTV pun ikut ikut berkabut. Jadi memang di dalam CCTV nampak pelakunya itu beraksi dengan cepat lah ya, mengendap-endap masuk, kemudian mainkan sepeda motor lalu kabur begitu, dan 2 kali gitu beraksi. Salah satu korban namanya Muhammad Fikri menduga kejadian itu antara jam 3 jam 4. Karena dia sudah melihat CCTV. Iya. Ya mungkin kita langsung ke reporter kita ada Aprianto. Halo Pri. Selamat sore. Ya. Selamat sore Bang Are dan Bang Agus. Ini gimana ini Apri ceritanya ini? Ini mereka memang pelakunya ini 2 kali beraksi katanya ya? Iya Bang. Pelaku itu Bang beraksi pada hari Senin dini hari Bang sekitar pukul 3 WIB hingga pukul 4 subuh Bang. Di mana aksi pertama itu sekitar 3:30 Bang. Pelaku sempat mencoba untuk membobol gembok pagar yang besar Bang. Namun karena gagal dia pun membobol pagar yang kecil Bang di samping tembok itu Bang. Setelah berhasil masuk, si pelaku ini membawa 2 unit sepeda motor yang dimana di depan gerbang itu 3 orang kawannya udah menunggu Bang. 2 orang berada di sepeda motor dan 1 orang menjaga di gerbang. Dan berarti 4 orang ya Pri? Iya Bang, dari cerita korban itu sekitar 4 orang Bang. Itu 2 orang berjaga di atas motor dan 1 di gerbang Bang. Dan setelah berhasil membawa 2 motor itu Bang, sekitar pukul 4 keempat pelaku ini kembali lagi Bang untuk mengambil 1 unit sepeda motor yaitu Yamaha RX King. Dan kemarin pun mereka sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Patumbak. Dan tadi saya konfirmasi ke Kanit Reskrim Bang, mereka sedang mengecek kasus ini dan sempat saya tanyai apakah Polsek Patumbak melakukan patroli setiap malam karena seringnya terjadi kejahatan. Kanit Reskrim Polsek Patumbak itu Ridwan menyebutkan memang orang itu setiap malam melakukan patroli Bang di seluruh wilayah hukumnya Bang. Kecuali tadi malam karena hujan. Iya enggak, mungkin patroli ke tempat yang lain ya. Iya, ke biasa kan Bura atau apa gitu kan. Merokok lah. Pri, sejauh ini bagaimana ininya perkembangan
laporannya lah. Pelaporannya apakah sudah ada Gambaran. yang dicurigai atau bagaimana? Karena kan pelaku kelihatan terekam oleh CCTV. Bagaimana, Pri? Tadi dari Kanit Reskrim Bang menyebutkan masih diselidiki Bang, tapi mereka udah melakukan olah TKP pada kemarin hari Senin sore Bang. Dan saat ini masih dalam pengembangan, nanti untuk lebih lanjut dia akan mengabari lagi Bang. Oke. Pri, ini sekalian nih kasus yang satu lagi ini ada di kos-kosan juga ya. Dirimu juga ini tadi yang Jalan Taduan. Ya, yang meliput itu kehilangan apa tadi? Handphone. Itu bagaimana ininya, Pri? Karena kayaknya makin gak aman medannya semua. Dan itu Bang, kereta hilang. Korban itu bernama Ruben Panjaitan yang dimana dia mahasiswa Unimed dan sekaligus dia berprofesi sebagai penjaga kos Bang. Pada saat itu dia menjaga kos itu dari jam 12 malam hingga jam 8 pagi. Sekitar pukul 4 dia sudah melihat pelaku itu mondar-mandir di depan gerbang itu namun tidak mencurigainya Bang. Sekitar pukul 5 dia ketiduran Bang, di bawah meja itu ada kursi, dia ketiduran di situ. Dan dia menyadari kehilangan handphone itu setelah pukul 8 Bang, membuka gerbang karena anak kos mau keluar Bang. Dan tadi pun saya sempat tanya apakah dia mau membuat laporan, dia menyebutkan nanti saya buat laporan ini Bang sekitar sore karena masih hujan. Ya. Handphone yang hilang gitu, apa, Pri? Bisa tahu nggak kita jenisnya atau merek handphonenya Oppo A9 2020 Bang. Dan di dalam handphone itu ada beberapa data penting seperti skripsi dia Bang, dan kontak-kontak dosen kampus serta kontak keluarga Bang. Oh berarti dia mahasiswa juga ya? Iya Bang, dia mahasiswa di Unimed Bang. Sorry, udah dibilang tadi. Oke, Pri, barangkali nanti bisa di follow up lah kasus-kasus pencurian ini gitu kan. Seperti apa misalnya antisipasi kepolisian, misalnya ada nggak koordinasi dengan kepala lingkungan untuk mengaktifkan kembali pos kamling. Ya kayaknya perlu ya menurutku ya. Ya itu saja, Pri. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya. Wah, cepat dia keluarnya. Masuknya nggak lama. Iya. Kayaknya kuota mau habis. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama menyangkut adanya berita viral ya. Seorang ibu yang meninggal kemudian katanya dilarang oleh pemilik Frida kampung. Tambun gitu ya, Ibu Frida Tambun. Nah, itu belum jelas duduk persoalannya karena tadi Pak Kades juga akan mencari siapa yang memviralkan ini karena menurut Pak Kades kejadiannya tidak begitu. Iya. Katanya ini siapa yang memviralkan ini sudah keponakan wartawan juga. Iya. Betul. Ya kata Pak Kades sudah sesuai dengan kesepakatan keluarga katanya. Jadi nggak perlu ribut-ribut lah sebenarnya. Tadi Morris juga bilang ini ada dalam satu adat masyarakat adat Batak itu ada yang namanya rumah apa tadi katanya persaktian. Ya pokoknya tempat pertemuan tempat gitu. Berkumpulnya dari satu keluarga yang sudah punya anak misalnya 4-5 orang sudah berkeluarga. Jadi ketika mereka kembali ke kampung itu bertemu di rumah itu. Jadi rumah yang tidak boleh dijual. Iya betul itu sebenarnya nggak boleh dijual agar kita bisa berkumpul dan mengulang lagi memori masa lalu di rumah itu gitu sebenarnya itu Pak. Jadi kalau ada makam dari orang tua kita di situ ya kan nggak mungkin dijual. Iya, udahlah ngapain udah ada bapak mama kita di dalam ini gitu kira-kira. Nah itu yang pertama, dan yang kedua tadi menyangkut masalah ganja 1,3 ton ya Mawardi yang memang nahas dan sial sebenarnya Mawardi ini ditinggal temannya Bayu. Memang Bayu ini perlu dicari. Kau Bayu tega tinggal Mawardi. Tega banget. Apakah Bayu ini rusa juga atau gimana ini yang belum tahu ya. Tiba-tiba dia tahu kayak seolah dia sudah. Aku di sini saja berhenti kau jalan ke sana. Nanti ada yang jemput. Ini 2 juta ya. 2 juta. Gitu ya? Ada yang jemput memang. Ini Mawardi ini kemungkinan akan seminimalnya 15 tahun. Lama ini. Lama. Kalau narkoba kan apalagi ini golongan 1. Ya. Dan 1 tonan pula kan 1,3 ton. Mudah-mudahan lah nanti bisa
bisa menjalani proses hukuman ini dengan hati yang lapang dan ikhlas lah gitu ya. Karena ini kalau narkoba tentu berat. Tapi kalau dia misalnya benar-benar ya, tapi nggak mungkin nggak tahu juga ya. Dia tahu itu ganja, dia sudah tahu, bilang. dia tahu. Makanya kalau mau main ganja pindah ke Thailand lah. Itu nggak perlu sembunyi-sembunyi, ya kan? Di sana, buka ladang, nggak apa-apa. Atau kerja sama Mike Tyson lah ya. Slow, santai, ya kan? Kalau di sini kan undang-undangnya masih dilarang. Masih melarang, ya. Itu yang kedua, yang ketiga tadi soal masalah maling-maling yang mulai gentayangan nih di semakin akhir-akhir, sering, semakin masif. Akhir tahun ini ya. Akhir tahun, ya butuh uang kayaknya banyak betul. Banyak kebutuhan akhir tahun. Betul, harus lebih waspada lah. Bukan walau sedikit pasti ada ya. Harus lebih hati-hati gitu untuk menjaga keamanan lingkungan kita. Tapi sis kambing tadi aku rasa perlu juga tuh diapain kembali ya. Masih ada di Medan nih sis kambing? 1-2 lah. 1-2 ya. Iya. Jadi memang itu ya 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Dan memang seperti biasa sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, karena tadi berkaitan kita membahas soal maling, tentu kita mengingatkan kembali kepada masyarakat. Karena saat ini tengah musim hujan gitu ya, apalagi hujannya itu deras di kala tengah malam hingga dini hari gitu. Saat-saat yang memang nyenyak lelap tertidur gitu. Di situ pula maling-maling ini beraksi. Kalau gitu. dalam sastra itu bahasanya saat-saat yang sahdu. Saat-saat sahdu memang itu. Sahdu sekali memang. Hujan dingin berselimut gitu ya. Hilang semua. Iya. Apalagi kalau baru nikah, kelonan aja itu. Nggak mau ya. Tangan pun kebas. Iya, ya, makanya bangun pagi pun orang rumah jongkok di atas kompor. Bercanda ya. Untuk memanaskan sarapan. Nah, ini kita mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati, tetap waspada terkait dengan memang akhir-akhir ini, apalagi ini menjelang Natal dan Tahun Baru, tentu para pelaku kejahatan melakukan apa saja untuk bisa beraktivitas khususnya di malam dan dini hari gitu. Jadi buat bapak ibu sebisa mungkin sebelum tidur pastikan pintu terkunci gitu ya kan, jendela ya kan, jangan sampai nanti kita lagi nyenyak tiba-tiba dicongkel gitu. Nah ini yang harus diwaspadai. Sepeda motor diperhatikan, digembok kalau bisa, misalnya halaman kita ada nih teras sedikit lah ya, biasa motor di situ ya minimal digembok, kalau perlu dirantai aja ya kan, terserah mau dibilang apa kan, demi keamanan. Kita udah digembok dari diangkat juga, diangkat. Aduh kalau itu udah makanya ini harus harus bisa mengantisipasi lah ya. Pagar sebisa mungkin dipastikan digembok. Kalau bisa dipasangi semacam alarm atau apa gitu kan. Ya, kawat duri atau ya kan? Atau botol. Iya. Botol apa itu? Botol bir yang hijau-hijau. Iya, jadi kalau misalnya tersenggol atau apa terdengar gitu kan. Aduh katanya. Karena ini memang kalau cuaca hujan ini memang agak rawan memang maling berkeliaran. Nah itu menyangkut masalah maling ini ya. Dan yang kedua Bang, karena ini menjelang Natal dan Tahun Baru, saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap peredaran uang palsu. Iya, uang palsu. Biasanya di momen-momen seperti ini para pelaku kejahatan uang palsu tuh memanfaatkan celah-celah itu ya, tukar uang, kemudian nanti pura-pura isi minyak ya kan, atau belanja singgah di warung. Nah biasa kan gitu kan, karena bapak dari mana? Saya dari sana. Macam lah dongengnya kan. 100. Memang dia nggak banyak-banyak, 50 gitu ya. Nah ini harus berhati-hati buat, apalagi buat bapak ibu yang membuka usaha toko kelontong, warung-warung kecil gitu ya. Sebisa mungkin harus bisa teliti, jangan sampai menjadi korban kebrengsekan para pengedar uang palsu. Nah ini gawat nih ya kan. Harus diperhatikan lah. Tapi jangan pula nanti ada tetangga yang ini di rumah aja kok duitnya pecahnya cepet, jangan juga gitu ya kan. Mana tahu dia banyak, iya kan, pekerjaan yang
tidak yang selalu harus pergi ke kantor, harus selalu apa enggak. Biasa kan ada juga pemain-pemain trading atau Iya. apa, atau dia melihara tuyul. Ya, itu seburu-burunya itulah. Seburu-burunya kan. Seburu-burunya Ini kok di tuyul dia. rumah aja gitu kan. Bangun siang apa, duitnya kok ada aja. Itu gitu. usaha juga loh. Iya kan? Pelihara tuyul itu usaha juga. Berat itu apanya. Betul. Konsekuensinya berat. Pasti, Iya, karena dia harus nyari perempuan untuk menyusui. Tuyul itu. Ya kan? Brengsek juga tuyul dia. Nah itu ya, kiranya kita semua bisa berhati-hati. Dan yang ketiga terakhir, karena ini musim penghujan, bagi saudara-saudara kami yang mungkin nanti mudik saat Natal, kiranya harap berhati-hatilah. Baik itu yang di jalan atau misalnya yang mengarah ke kawasan pegunungan, karena terutama di saat situ ya, ini karena longsor kan Bang, sering terjadi ini ya, longsor gitu. Nah kalau tumbang, iya ya betul, kan? kalau cuaca sedang buruk sekali, kira-kira tidak yakin untuk melanjutkan berhenti dulu lah, perjalanan, berhenti dulu, lebih sebaiknya baik. berhenti karena bisa saja pohon tumbang. Karena kalau tebing itu dihantam hujan seminggu, pasti tanahnya juga kadang jadi agak lembek gembur, kan, gembur istilahnya. Bisa jadi jatuh. mudah, apalagi sekarang banyak pelaku perambah hutan ya yang sering merusak hutan dan dengan- biasa dengan izin ya. Iya, dengan izin ya. Itu biasa ada juga alih-alih fungsi lahan dari kebun teh ke kebun sawit gitu. Ya mungkin Nggak ngeteh lagi lah kita. Enggak ya. kita minum minyak aja. Mungkin itu ya, kiranya kita semua bisa berhati-hati, tetap waspada. Jelang akhir tahun memang biasanya banyak hal-hal yang patut kita waspadai lah. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.